Media Jerman sebut 3 pemain ini ialah pemain keturunan terbaik. Wajah mengerikan timnas di bulan Juni semakin terang, Cina sebut ini adalah laga paling gila. Nova bocorkan taktik STY yang ia pakai ke Pildun U17. Bung Towel dan Fahri ejek Nova tak akan mampu bawa Indonesia ke di Piala Dunia. Dari rivalitas menuju kerjasama, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo bersatu di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Sudutkan akan tumbangkan Indonesia. Analisis si pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Afghanistan oleh Nova Arianto, rotasi pemain dan tantangan menembus gawang tim terlemah. Media Jerman sebut 3 pemain ini ialah pemain keturunan terbaik. Wajah mengerikan timnas di bulan Juni semakin terang, Cina sebut ini adalah laga paling gila. Kecil tak abadi, jejak yang tak tampak ini, melangkah terus-menerus meski terdengar suara lelah di tengah kehampaan alam. Suara yang datang dari dalam jiwa tak pernah menyeratkan kekalahan di masa kini. Kita boleh merasa bahagia dengan penampilan tim nasional U17, namun harus diingat bahwa di bulan Juni, timnas senior juga akan menghadapi 2 pertandingan krusial yang memiliki pengaruh besar terhadap jalan mereka ke Piala Dunia. Tak dapat dipungkiri, dari segi non-teknis, tim Garuda mendapat keuntungan, karena masih menyisakan 1 laga kandang melawan Cina. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada kekhawatiran terkait kedalaman skuad tim ini yang masih membutuhkan beberapa nama baru. Nama-nama tersebut diharapkan dapat memperkuat kedalaman skuad agar semakin solid. Belakangan ini muncul kabar mengenai Milano Jonathan dan Tristan Guer. Media asal Jerman juga mengabarkan bahwa ada 3 pemain yang layak untuk dinaturalisasi, yaitu Laurin Ulrich, Ein Schuler, dan Renoman. Ketiga pemain ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi penggemar timnas Indonesia, dan jika dilihat dari segi kualitas, mereka bisa dibilang memenuhi syarat untuk memperkuat tim Garuda, setidaknya sebagai pelapis bagi pemain yang sudah ada. Menariknya, kabar ini membuat banyak media di Cina merasa terkejut, karena tampaknya selalu ada pemain baru yang bermunculan dalam setiap jeda internasional. Sementara itu, tim nasional Cina saat ini sedang dalam sorotan tajam karena performa mereka yang dianggap kurang memuaskan. Timnas senior mereka kini terpuruk di posisi juru kunci di grup C. Selain itu, nasib timnas U17 juga tidak lebih baik, karena mereka dipastikan gagal untuk lolos ke Piala Dunia U17 setelah mengalami kekalahan beruntun melawan Arab Saudi dan Uzbekistan. Api semangat perjuangan tak pernah padam, dan semua orang tahu bahwa berita seputar bursa transfer selalu menarik perhatian, apalagi jika itu berhubungan dengan perubahan kewarganegaraan dari pemain yang berasal dari luar ke Indonesia. Di tengah keberhasilan timnas U17, rumor tentang kedatangan pemain baru ke dalam pangkuan PSSI terus mengalir. Beberapa waktu yang lalu, media Belanda, Football Premier, yang kerap membahas tentang calon pemain baru timnas Indonesia, kembali mengungkapkan bahwa ada 2 nama, yaitu Milano Jonathan dan Tristan, yang diharapkan bisa menambah daya serang tim Garuda. Milano bisa saja menjadi pengganti yang tepat untuk Raffi Striker, jika sampai bulan Juni, pemain tersebut belum mendapatkan cukup menit bermain di Brisbane Roar. Selain itu, kehadiran Milano menjadi alternatif lain ketika Marcelino harus absen melawan Cina karena akumulasi kartu. Di sisi lain, Tristan meski merupakan seorang fullback, juga memiliki kemampuan untuk bermain lebih ke depan sebagai winger dan diharapkan mampu menjadi pelapis yang ideal untuk Kevin atau Sandi. Sementara itu, dalam kabar baru, media Jerman juga mengungkapkan 3 nama pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya, media Jerman, OneFootball, juga mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. 3 nama tersebut adalah Laurin Ulrich, Ein Schuler, dan Renoman, yang tentunya sudah cukup dikenal oleh penggemar Garuda. Mari kita ulas satu persatu mengenai ketiga nama ini. Pertama, Laurin Ulrich. Dia berusia 20 tahun dan saat ini bermain untuk VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Dalam musim ini, Laurin telah tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan memberikan 5 assist. Di pertandingan terbaru, pemain yang berdarah Surabaya itu berhasil mengeksekusi gol melalui tendangan bebas jarak jauh meski timnya mengalami kekalahan 1-2 dari Victoria Cologne. Laurin adalah gelandang yang memiliki kecenderungan untuk bertahan, dengan keunggulan dalam hal intercept dan tackle. Jika ia bergabung dengan timnas Indonesia, ia dapat menjadi pelapis yang tepat bagi Jeep Lupesi dalam membantu mengatasi pekerjaan-pekerjaan berat di lini tengah. Kedua, ada Ethan Schuler, seorang pemain berusia 20 tahun yang merupakan hasil dari kombinasi keturunan Jerman-Indonesia. Ia memulai karir sepak bolanya di Amerika Serikat, berlatih di Akademi San Jose Artuake sebelum bergabung dengan Auckland Roads yang bermain di USL Championship. Awal musim 2023 hingga 2024, Ethan direkrut oleh tim Bundesliga Werder Bremen. Pada musim ini,
Ia sudah menjalani 20 pertandingan untuk Werder Bremen II, dengan penampilan yang menjanjikan dan bahkan disebut-sebut memiliki potensi yang paralel dengan Joshua Kimmich. Ia juga tampil gemilang di ajang Piala CONCACAF U20 bersama Amerika Serikat. Meskipun ia akan berangkat ke Piala Dunia U20, ia masih bisa membela timnas Indonesia jika PSSI memprosesnya tepat waktu. Ketiga, Renoman, meskipun tidak memiliki garis keturunan Indonesia, terlahir di Jakarta dan saat ini beraksi di Divisi 2 Jerman bersama Grutterford. Dia telah mencatatkan 20 penampilan di musim ini dengan gaya bermain yang defensif. Dalam hal tackling dan duel udara, Renoman terbilang efektif, sedangkan kemampuannya melewati lawan dengan dribble juga patut diperhitungkan. Ia dapat dimainkan di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, atau gelandang bertahan. Kondisi ini menambah optimisme bagi Patrick Schiffert, yang pasti merasa senang jika nama-nama ini dapat diproses dan direkrut. Semakin banyak pilihan tentunya akan semakin mudah bagi pelatih untuk meramu skuad yang akan ditampilkan. Tak lupa kita juga memiliki sosok seperti Dion Mars dan Gapens, yang juga berpotensi untuk masuk dalam pemanggilan Garuda. Perlu diingat bahwa pertandingan akan berlangsung pada bulan Juni, di mana sebagian besar liga telah usai, sehingga PSSI berpeluang memanggil para pemain lebih awal. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kondisi fisik pemain, tetapi juga untuk membangun chemistry di antara mereka. Para pemain muda yang diperkenalkan adalah tambahan berharga bagi kedalaman skuad. Media Cina sendiri telah memperlihatkan bagaimana kekhawatiran akan rencana Indonesia yang dianggap cukup berani. Apalagi saat ini, kondisi sepak bola Cina sedang dilanda masalah besar, dengan tim nasional senior terpuruk di posisi juru kunci grup C. Media Sohu mengkritik performa timnas U17 Cina, yang gagal meraih hasil memuaskan, sementara Indonesia justru mampu lolos ke Piala Dunia dengan cara yang mengesankan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai tantangan yang patut difahami, dan bagi tim senior, bermain di Gelora Bung Karno akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain pun tidak mampu meraih kemenangan di sana. Oleh karena itu, ini seharusnya menjadi momentum bagi tim Garuda. Harapannya, tidak ada halangan yang timbul saat mereka berjuang demi kejayaan. Pada akhirnya, semua yang telah direncanakan berjalan dengan lancar. Semoga nama-nama yang telah disebutkan bisa berhasil berkumpul dan berkontribusi bukan hanya untuk kebutuhan timnas senior, tetapi juga untuk timnas U23 yang menjadi tumpuan harapan masa depan. Proses ini mungkin tidak akan berjalan mulus, mengingat banyaknya administrasi yang harus dilalui oleh PSSI. Namun harapan tetap ada agar semuanya berjalan dengan cepat dan efisien. Untuk itu, bagi semua elemen timnas, tetaplah semangat. Kita adalah Garuda, membawa harapan untuk bangsa ini dan berlaga dengan penuh semangat. Meski di balik duka, tetap ada harapan yang menyala bagi perjuangan kita. Nova bocorkan taktik STY yang ia pakai ke Pildun U17. Bung Towel dan Fahri ejek Nova tak akan mampu bawa Indonesia ke di Piala Dunia. Kusin, saya sangat memerlukan lisensi dari Anda. Jika Anda mau belajar dari saya yakin Anda akan memperoleh banyak hal yang mungkin tidak akan Anda dapatkan hanya dari lisensi yang digunakan. Sebagai gambaran, ada berbagai aspek penting yang saya pelajari, termasuk masalah disiplin dalam dunia sepak bola, bagaimana membangun mental pemain serta memperkuat fisik mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fakri Husaini, timnas Indonesia telah berhasil mengamankan tempat mereka di Piala Dunia U17 yang akan datang. Kini, tanpa keraguan, mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 menjadi lebih mudah karena hanya perlu lolos dari fase grup. Hal ini menandakan adanya perluasan jumlah peserta dari 24 tim menjadi 48 tim. Media asal Inggris juga memberikan perhatian besar pada dua pemain muda berbakat, Goli dan Evandra. Mereka dianggap memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi generasi penerus kapten-kapten legendaris seperti Lionel Messi dan Casemiro. Selain itu, mereka diprediksi akan menjadi incaran klub-klub elit Eropa yang senantiasa mencari pemain berbakat. Meski begitu, ada juga pernyataan kontroversial dari Bung Towel yang menganggap bahwa Nova Arianto, pelatih timnas yang baru saja membawa anak asuhnya lolos ke Piala Dunia, belum sepantasnya dibanggakan karena belum meraih Piala AFF. Di sisi lain, Nova Arianto, gelandang produktif Indonesia dengan nomor punggung 6 yang kini bertransformasi menjadi Evandra Florasta, menyampaikan tanggapannya terhadap komentar tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Thailand telah tersingkir dari Piala Asia U17, dan ada reaksi dari Madam Pang, pelatih timnas Thailand, yang menunjukkan kesedihan setelah melihat timnya tidak berhasil melanjutkan perjuangan. Kemenangan timnas U17 Indonesia yang disaksikan oleh dunia ini pun menggugah semangat banyak pihak. Hadrian Irvani,
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, menilai bahwa keberhasilan Timnas U17 bukan hanya prestasi untuk tim, tetapi juga menjadi inspirasi yang bisa memotivasi tim senior Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pencapaian Timnas U17 sebagai wakil Asian yang berhasil mencapai Piala Dunia U17 mendatang membawa harapan besar dan menegaskan bahwa Indonesia punya potensi dalam menghadapi kompetisi di panggung global. Melihat secara lebih dalam, Goli dan Evandra menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir mereka. Keduanya berhasil mencuri perhatian dunia sepak bola internasional setelah penampilan gemilang di Piala Asia U17. Dalam laga yang diadakan di stadion besar, momen-momen penting dari pertandingan tersebut menjadi buah bibir banyak orang. Selain itu, hasil akhir yang menggembirakan yakni kemenangan telak 4-1 melawan Yaman menunjukkan bahwa Timnas U17 Indonesia siap bersaing di level internasional. Apresiasi pun datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat sepak bola yang mengharapkan agar prestasi ini bisa berlanjut di masa depan. Di sini, kita bisa lihat bagaimana kerja keras tim dan pelatih Nova Arianto membuahkan hasil yang manis. Dukungan dari para pelatih, khususnya dari Shin Tae-yong yang memberikan arahan dan strategi, sangat membantu tim dalam mengatasi lawan yang kuat. Kesuksesan ini tidak hanya hasil dari permainan, tetapi juga proses panjang yang penuh kerja keras dari setiap pemain. Beberapa tantangan masih akan mereka hadapi, dan kepercayaan diri mereka tentu akan semakin meningkat menyusul kemenangan-kemenangan yang diraih. Beralih kepada Evandra sendiri, dia memang menunjukkan taji yang luar biasa. Sebagai gelandang bertahan yang berperan vital di lapangan, kontribusi dan kemampuannya dalam menyuplai bola menjadi sangat luar biasa. Banyak pengamat sepak bola yang mulai membandingkan namanya dengan pemain-pemain top lainnya dan menganggap bahwa Evandra bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Timnas Indonesia di masa mendatang. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh tim Indonesia, dari hasil yang sudah diraih, kini melalui pertandingan kualifikasi ini, harapan untuk tampil di Piala Dunia semakin menguat. Pencapaian demi pencapaian yang diraih tim U17 membawa semangat baru kepada tim senior untuk kembali dapat berprestasi di kancah internasional. Kegigihan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh setiap pemain menjadi modal yang besar untuk membangun kepercayaan diri serta harapan tinggi bagi semua pecinta sepak bola di tanah air. Kepada rekan-rekan media, sorotan terhadap Timnas U17 Indonesia tampaknya sudah menjadi pembicaraan hangat di luar sana. Kemenangan mereka tidak hanya mendapatkan perhatian domestik, tetapi juga internasional. Tentunya, ini menjadi titik pembuktian bagi semua stakeholder bahwa Indonesia memiliki wajah baru yang penuh bakat dalam dunia sepak bola. Harapan terhadap masa depan Timnas Indonesia semakin terbuka lebar seiring dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Goli dan Evandra. Selain itu, keberhasilan ini menjadi dorongan motivasi bagi program pembinaan yang dilakukan oleh PSSI. Harapannya, prestasi yang diraih ini bisa menjadi awal baru bagi sepak bola Indonesia untuk mengukir sejarah lebih gemilang di masa depan, termasuk mempersiapkan generasi-generasi berikutnya agar mampu berkompetisi di level yang lebih tinggi. Menanggapi persaingan ini, terdapat sorotan dari media-media internasional yang mulai gencar meliput setiap perkembangan di Piala Asia U17. Media di Inggris, khususnya, memberikan ulasan yang mendalam mengenai kemampuan Goli dan Evandra, yang memang berpotensi menjadi bintang masa depan. Melalui berbagai pertandingan, kedua pemain tersebut semakin menunjukkan kualitas permainan yang mumpuni. Merekalah harapan baru bagi sepak bola Indonesia, dan semua ini menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berlatih dan berusaha mewujudkan impian menjadi pemain profesional. Dengan demikian, publik berharap agar setiap pemain mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan yang ada. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membanggakan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Jadi, dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju Piala Dunia U17, Timnas Indonesia U17 harus terus belajar dari pengalaman dan menjadikan setiap pertandingan sebagai pelajaran. Keberhasilan yang telah diraih akan menjadi motivasi untuk menghadapi setiap lawan yang ada, dan diharapkan kedepannya banyak prestasi yang akan menyusul dalam perjalanan ke ajang internasional yang lebih tinggi. Dengan sepenuh hati, para pemain bersama pelatih harus terus melangkah maju, menggapai mimpi bersama-sama, dan menuliskan cerita baru bagi sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Dari rivalitas menuju kerjasama, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo bersatu di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Sudutkan akan tumbangkan Indonesia. Di dunia olahraga, terutama dalam sepak bola, persaingan seringkali melahirkan cerita yang penuh drama dan intrik. Salah satu kisah menarik yang terbaru datang dari dua pelatih berbakat asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Keduanya sebelumnya dikenal sebagai rival sengit ketika menangani tim nasional masing-masing, yaitu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam. Namun,
Kini mereka telah menanggalkan persaingan tersebut untuk bersatu dalam satu visi yang lebih besar melalui Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, yang lebih dikenal dengan akronim KFA. Di dalam struktur organisasi baru KFA, Shin ditunjuk untuk mengelola urusan luar negeri, sementara Park memiliki tugas yang berfokus pada dukungan tim nasional. KFA juga telah mengangkat 5 wakil presiden baru. Di antara mereka, Park Hang-seo, yang merupakan mantan pelatih timnas Vietnam, akan fokus pada aspek dukungan tim nasional, sedangkan Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan urusan internasional. Demikian isi laporan dari Yonhap. Selain Shin dan Park, terdapat sejumlah sosok penting lainnya dalam jajaran kepemimpinan KFA. Kim Bae-yang-ji, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Gangwon FC, dan Lee Yong-soo, mantan wakil Presiden KFA, juga turut mengisi posisi pemimpin dalam aliansi ini. Selain mereka, Shin Jung-sik yang merupakan Presiden Asosiasi Sepak Bola Jeonnam, juga diangkat sebagai Wakil Presiden. Dalam pengembangan organisasi lebih lanjut, Presiden KFA Cho Mong-gyu mengambil langkah strategis dengan menunjuk Kim Sung-hee sebagai Direktur Eksekutif. Kim adalah pelatih kepala Daejeon Korail FC yang beroperasi di Liga K3, sebuah liga semi-profesional. Tentu saja, kedudukan Kim diharapkan dapat membawa pengetahuan dan pengalamannya dalam memperkuat pembinaan dan pengembangan sepak bola di kalangan usia muda. Kami berusaha meningkatkan komunikasi dengan pemain dan klub, serta mencari solusi untuk reformasi dan pembaruan dengan melibatkan sosok yang telah berpengalaman di lapangan. Demikian pernyataan resmi dari KFA ketika mengumumkan penunjukan Kim Sung-hee. Dengan latar belakangnya sebagai pelatih berpengalaman di Liga K3, Kim Sung-hee memiliki wawasan yang komprehensif tentang kebijakan penting. Ia memiliki tanggung jawab dalam menguatkan sistem divisi dan pengembangan sepak bola untuk generasi mendatang. Dia adalah pilihan yang tepat untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Lanjutnya, kembali ke masa lalu, hubungan antara Shin Tae-yong dan Park Hang-seo memang syarat dengan persaingan. Mereka saling menampilkan taktik dan strategi terbaiknya saat menjabat sebagai pelatih tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Shin bertanggung jawab untuk mengasuh timnas Indonesia, sedangkan Park berada di kursi pelatih timnas Vietnam. Momen paling mendebarkan terjadi ketika keduanya saling berhadapan dalam pertandingan semifinal Piala AFF 2022, di mana Indonesia dan Vietnam bertemu. Kedua tim bertanding sengit dan menghasilkan seri dalam leg pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, dengan skor akhir 0-0 pada 6 Januari 2023. Setelah pertandingan tersebut, ada momen yang cukup berkesan saat Park Hang-seo menolak untuk menjabat tangan Shin. Tindakan tersebut menjadi sorotan media dan mengundang banyak spekulasi mengenai hubungan profesional mereka. Mengapa Anda bertanya tentang hubungan pribadi saya hari ini? Hubungan antara saya dan pelatih Shin Tae-yong agak canggung untuk dibicarakan, ungkap Park kepada media Vietnam, Bongda, di tengah ketegangan pasca pertandingan. Dengan segala dinamika yang ada, kini Shin dan Park menunjukkan bahwa meskipun pernah berada di sisi berlawanan, mereka mampu berkolaborasi demi kemajuan sepak bola Korea Selatan. Pengalaman dan keahlian masing-masing diharapkan akan membawa perubahan positif tidak hanya untuk organisasi KFA tetapi juga untuk perkembangan sepak bola itu sendiri di negara mereka. Dalam hal ini, netizen Vietnam berharap keberhasilan Shin Tae-yong dan Park Hang-seo di KFA, duet yang diharapkan bisa kalahkan Indonesia nantinya. Menurut laporan dari Yonhap News Agency, keduanya, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi wakil presiden KFA. Meskipun demikian, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Di samping Shin Tae-yong dan Park Hang-seo, jabatan wakil presiden KFA juga diisi oleh Kim Bae-yang-ji, yang menjabat sebagai Presiden Gangwon FC, Lee Yong-soo, mantan wakil presiden KFA, dan Shin Jung-sik, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jeonnam. Seiring dengan kabar tersebut, pengguna internet dari Indonesia dan Vietnam memberikan respons. Kedua pelatih yang akan bersaing di kancah ASEAN ini sangat dicintai dan dihormati oleh publik di negara masing-masing. Shin Tae-yong, semenjak menjabat sebagai pelatih Indonesia, memperlihatkan perkembangan yang signifikan dalam permainan tim. Di bawah asuhannya, para pemain mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam berbagai pertandingan internasional. Sementara itu, Park Hang-seo telah membuktikan kemampuannya dalam membawa Vietnam meraih beberapa prestasi di tingkat Asia, yang menjadikan keduanya sebagai figur penting dalam sejarah sepak bola di kawasan tersebut. Dukungan dari netizen adalah wujud apresiasi atas kerja keras kedua pelatih ini. Banyak dari mereka yang berharap bahwa sinergi antara Shin dan Park di KFA dapat menghasilkan inovasi serta strategi yang brilian untuk pengembangan sepak bola di Korea Selatan, khususnya dalam hal pembinaan tim nasional. Kedekatan mereka berdua diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk mereka pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif kepada tim yang mereka latih.
Jenjang karir mereka sebagai pelatih di level internasional tentunya akan menjadi inspirasi bagi para pelatih muda yang bercita-cita tinggi dalam dunia sepak bola. Bagi para penggemar sepak bola di kedua negara, ini adalah momen bersejarah. Shin dan Park memiliki catatan prestasi masing-masing yang membuat mereka layak memperoleh posisi bergengsi ini. Banyak dari netizen yang terus berlomba-lomba mengungkapkan harapan terbaik untuk kelangsungan karir mereka. Keberanian keduanya untuk mengambil posisi ini menandakan adanya keinginan yang kuat untuk terus berkarya dan menciptakan prestasi, baik di level klub maupun nasional. Peran penting mereka akan sangat krusial untuk membentuk image sepak bola Korea Selatan dalam kancah internasional. Sungguh menarik untuk ditunggu, bagaimana langkah-langkah strategis mereka dalam mendorong kemajuan sepak bola Korea Selatan dan dampaknya terhadap komunitas sepak bola di kawasan ASEAN. Kedua pelatih ini, dengan pengalaman dan visi yang mereka miliki, diharapkan dapat menghasilkan terobosan baru yang tidak hanya berdampak di level regional namun juga internasional. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di depan mereka demi kemajuan sepak bola Asia. Pertandingan Timnas U17 Indonesia melawan Afghanistan, oleh Nova Arianto, rotasi pemain dan tantangan menembus gawang tim terlemah. Tim nasional U17 Indonesia kini bersiap untuk menghadapi Afghanistan, tim yang dianggap sebagai lawan terlemah di fase grup, setelah memastikan diri lolos ke fase gugur Piala Dunia U17. Pertandingan terakhir mereka di grup C Piala Asia U17 2025 akan berlangsung pada malam hari, tepatnya pada Kamis, 9 April 2025. Garuda Asia, julukan untuk Timnas U17 Indonesia, berhasil menduduki posisi teratas klasemen grup C berkat dua kemenangan berdarah dari Korea Selatan dan Yaman yang diperoleh dalam dua laga awal. Berkat hasil tersebut, skuad yang dilatih oleh Nova Arianto ini telah dipastikan lolos sebagai juara grup, berkat keunggulan dalam perhitungan head-to-head melawan kedua tim tersebut. Sebaliknya, Afghanistan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sebagai juru kunci di grup, memiliki peringkat FIFA terendah, ke-160. Tim ini belum mampu membobol gawang lawan dalam dua pertandingan sebelumnya dan telah kebobolan sebanyak 8 gol. Dengan kondisi seperti ini, nasib mereka sudah hampir pasti, yaitu tersingkir dari turnamen. Melihat kondisi tersebut, pertandingan di Stadion Abdullah Al-Faisal pada malam besok terasa lebih sebagai formalitas bagi Indonesia. Pelatih Nova Arianto menyatakan bahwa dirinya tidak perlu menurunkan skuad utama dalam pertandingan ini, mengingat mereka sudah menyiapkan agenda untuk fase 8 besar yang akan datang. Di sisi lain, mantan asisten pelatih Shin Tae-yong ini berencana untuk memberikan kesempatan bermain secara merata bagi semua anggota tim. Pemain kunci yang telah menunjukkan performa bagus seperti Evandra Florasta, Mirza Firjatullah, Zahabi Goli, Mateu Bakar, Putu Panji, Muhammad Al-Ghazani, dan Dava Al-Ghazemi berpotensi untuk diistirahatkan demi menjaga kebugaran mereka untuk pertandingan mendatang. Kami memiliki skuad yang sangat berbakat, baik dalam kekuatan mental maupun fisik. Mereka telah tampil sangat baik dalam dua laga awal, kata Nova saat berbincang mengenai timnya. Namun, meskipun kami telah meraih hasil positif, kami masih jauh dari kata sempurna. Pada saat ini, fokus kami sepenuhnya tertuju pada pertandingan yang akan datang, tambahnya. Dia juga menilai bahwa Afghanistan yang kini sudah berada dalam kondisi menyerah bisa menjadi sasaran empuk bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah gol mereka di turnamen ini. Untuk memberikan gambaran lebih jauh, Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor telak 6 gol tanpa balas menunjukkan betapa rentannya pertahanan lawan. Penyerang cadangan seperti Jo Solong kini berpeluang untuk mengeksploitasi lini belakang Afghanistan yang dianggap lebih lemah dibandingkan pertahanan Yaman dan Korea Selatan. Kami akan mencoba untuk menurunkan beberapa pemain yang belum memiliki kesempatan bermain di Piala Asia U17 ini, ungkap pelatih berusia 44 tahun itu. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman berharga saat berkompetisi di level internasional, tuturnya menambahkan. Dengan semua pertimbangan yang ada, kecuali jika terdapat blunder besar atau kartu merah yang tidak perlu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih kemenangan dengan mudah atas Afghanistan. Peluang ini tentu saja dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim sekaligus menambah koleksi gol mereka sebelum melakoni fase gugur yang lebih menantang. Menarik untuk diperhatikan bagaimana strategi yang akan diterapkan Nova Arianto dalam pertandingan kali ini serta bagaimana timnya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlihatkan potensi mereka sebelum menuju babak selanjutnya.
Timnas U17 Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip bermain maksimal meskipun lawan yang dihadapi adalah tim dengan performa yang jauh di bawah standar. Dengan semangat dan determinasi tinggi dari para pemain, harapannya Indonesia bisa menjadikan laga ini sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh di kancah Piala Dunia yang akan datang. Kini saatnya bagi Timnas U17 untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak hanya sekadar lolos, tetapi siap bersaing dengan tim-tim besar di pentas internasional. Kemenangan dengan skor yang mengesankan akan menjadi modal berharga sebelum menghadapi tim-tim yang lebih kuat di fase knockout. Diharapkan laga ini juga dapat menjadi ajang untuk mengasah ketajaman lini depan serta menguji kedalaman skuad yang dimiliki Indonesia. Semangat juang yang tinggi, dikombinasikan dengan kualitas individu serta kerja sama tim yang solid, bisa jadi kunci keberhasilan meraih hasil positif di pentas internasional. Mari kita saksikan bagaimana perkembangan Timnas U17 Indonesia ke depannya serta mohon dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemenangan adalah harapan yang akan terus berkobar di hati setiap pemain dan pendukung.